Angelisha dan rekan saya Tasya bang. Tasya. Biasanya ada dokumentasi di sini emang. Oh iya. Enggak, kalau untuk sekarang dokumentasinya foto aja diminta sama. Oh gitu. Iya. Nah, jadi wawancara ini rekaman record aja bang, Oh, gitu. rekaman audio aja. Boleh izin bang? Boleh. Iya. Iya. Oke. Oke, langsung saja dengan wawancaranya ya bang, untuk menghemat waktu. Tasya akan ambil alih untuk wawancaranya bang. Jadi usaha abang ini udah dari kapan kira-kira bang? Udah dari 2 tahun kurang. Ya, ST ini. Kebetulan kita juga pelopornya untuk daerah Steba Nanggalo nih. Kita yang pertama buka. Perintisnya kita. Ini ada beberapa cabangnya bang. Kebetulan cabang kita ada 6 semuanya gitu ya. Tapi karena 6 satu abang tutup karena anggota lagi kuliah, jadi dia fokus kuliah dulu. Jadi 5 deh sekarang. Kalau untuk posisinya posisi cabang itu kita ada di Pasar Baru. Boleh deket aja biar suaranya. Nah, Pasar Baru, Stikip, Gunung Pangilun, Steba Akper, Simpangan Duriang, sama di Limau Manih, arah ke Kampus Sunan. Bentuk kepemilikan dari usaha abang kok jenis apa tuh bang? Pribadi, usaha abang sendiri, nggak franchise. Mbak A, abang milih untuk buka usaha secara pribadi kok bang? Karena itu hitungannya jelas. Itu hitungan jelas tadi itu, kalau misalnya franchise kita berbagi hasil dengan ownernya satu produk gitu kan. Kalau ini kan kita yang ciptain sendiri produknya, kita yang jual sendiri produknya. Jadi untung ruginya kita yang tahu. Berarti itu udah masuk kelebihan kenapa milih kepemilikan itu secara pribadi gitu ya Ya. bang ya. Terus kalau misalnya ada nggak dalam kepemilikan ini nih secara pribadi bang, untuk kerugiannya ada nggak bang? Oh jelas Pak. Jelas ada kerugian. Kerugian misalnya di cuaca gitu, dulu sudah bahas ya. Kalau misalnya hari hujan, ya otomatis ngaruh gitu kan ke penjualan kita. Kalau kerugian-kerugian yang lain kayaknya ya mungkin kalau misalnya kita dekat kampus, paling anak-anak tuh libur, otomatis tuh turun juga nggak bisa ya. Ngaruhnya di sana aja sih kalau bentuk kerugian. Pada bentuk cuaca dan lingkungan berarti ya. Iya, cuaca dan lingkungan itu poin. Berarti abang usaha ini tuh nggak ada perjanjian kemitraan itu nggak ada ya bang ya? Nggak ada. Malah abang yang menciptakan perjanjian dengan relasi uang ada. Iya. Ada. Oh berarti abang yang menciptakan? Iya, ada juga. Contohnya tuh kayak gimana tuh bang? Oh, jadi bang ciptakan franchise itu sendiri, produk tehnya dari bang sendiri. Nanti per bulannya kita kirim ke dia gitu kan, karena udah habis gitu kan. Di sana kita itunya kita kirim dari kita langsung ngirim ke sana gitu, ke relasi kita tadi gitu. Jadi kita yang ciptain itunya, franchise-nya gitu. Jatuhnya ada itu sih. persentasenya untuk kita gitu. Oh, kebetulan adik tuh dia bukanya di Tapilawi, di daerah Taplau. Nggak ada kabar sih, udah berapa hari karena mengaruh cuaca juga mungkin ya. Udah sebulan lebih sih, belum ada dia kontak lagi gitu. Lagian kemarin juga baru berumah tangga gitu kan, jadi mungkin belum fokus buat jualan lagi katanya. Itu sih kemarin terakhir ya kabarin. Kalau untuk membagi tanggung jawab menjalankan perusahaan ini gimana bang usahanya? Membagi tanggung jawab itu kan kita ada tim ya, tim tadi itu kita bagi
kita bagi kerja mereka masing-masing ya, seperti kayak anggota bank yang di sini gitu kan. Yang di tiap cabang deh gitu, itu udah ada fungsi tugas masing-masing. Dan untuk pengantaran tehnya itu bang sendiri yang terjun. Oh, abang sendiri. Iya, pakai beca, terus kadang pakai mobil. Iya. Jadi anggota tim fokus buat buka tenda, ngeluarin gerobak kayak gitu. Dari Tasya. Mungkin bisa dilanjutkan bang untuk TS Perisai ya bang namanya ya. TS Perisai ini kalau boleh tahu tahun berapa berdirinya bang? Sejak kapan? 2021. 2021. Ya, 2021. Sekitar bulan 6 lah, bulan 6-an. Oh berarti masih baru-baru ya? Masih baru-baru, Iya, masih pandemi juga waktu itu kita ngerintisnya gitu kan. Iya. Tapi lumayan juga ya bang, dari 2021 sampai sekarang udah punya banyak cabang juga. Alhamdulillah, alhamdulillah, Iya. karena kita tetap jaga, ibaratnya itu jaga relasi ke konsumen, kepercayaan konsumen, Iya. tetap jaga kualitas yang kita jual sendiri gitu, produk yang kita jual sendiri gitu. Intinya sih ya, ibaratnya gimana ya? Ibaratnya kita jual itu apa namanya? Yakin aja. Ya yakin rezeki itu udah nggak kemana gitu Iya, kan. betul. Meskipun udah banyak juga yang buka satu-satu gitu kan, tetap kita yang dicari gitu. Iya. Merek kita yang dicari. Bahkan di Instagram kita juga ada yang DM kalau kita libur, kenapa libur bang? Ya. Nah, kenapa nggak buka? Nah itu sih yang masih membuat kita bertahan sampai saat ini gitu. Kalau cerita pengalaman ya bang, ya namanya TS ini kan udah banyak nih bang orang-orang yang jualan itu, bahkan pesaingnya bukan bisa dihitung jari lagi, bahkan Ya. lebih gitu. Pernah nggak sih bang ngerasain kalau atau ada orang yang komentar gitu ke tim abang, ke abangnya langsung mengenai ngapain sih harus jual ST, kan orang banyak udah yang jual juga gitu, atau ada kritik saran dari konsumen nggak bang biasanya? Sejauh ini belum ada kritik dan saran, karena yang dijual orang itu ide dari kita gitu. Jadi orang yang malah bertanya sama kita, apa sih teh yang dipakai kok bisa rame, apa sih yang pakai esnya, pakai es apa, di mana sih beli barang-barangnya, seperti itu. Belum ada sih yang ada kritikan pedas, belum ada gitu. Alhamdulillah ya bang. Alhamdulillah. Kalau kurang lebih ini modal awalnya berapa sih bang kalau mendirikan bisnis kayak gini? Oh, waktu modal awal ngerintis berapa dulu ya? Ya mepet-mepet juga sih kemarin tuh, karena udah kehabisan ide, kehabisan dana juga waktu itu, karena kebetulan Bang juga pernah buka usaha di Bukit Tinggi dan terdampak pandemi juga bangkrut, dan sisa uang itu Bang alihkan ke TS sekitaran 3 juta, kurang lebih 3 jutaan lah waktu itu. Pertamanya di mana bang? Memang Di di Stika sini? Iya. Oh Ini perdana kita di sini, makanya orang tahunya kita di sini, langganan kita juga banyak di sini, dan omset yang besar pun juga di sini. iya. Kalau nggak salah saya pernah nyoba ini dari semester 3 itu bang. Semester 3. Iya sekarang semester 5. Cuman kan karena belum kenal abang jadi Ya. itu Dan dulu. wawancara pun udah banyak loh yang kesini. Oh udah banyak juga. Mungkin kalau ada yang ke-7 kalau nggak salah bang, ke-7 tim lah, tim wawancaranya. Karena bang kemarin juga bilang sama mereka gitu, kenapa harus kesini gitu kan banyak tuh TS yang lain, dari UNMP juga ada, dari Bung Hatta juga ada, dari Stikes sini juga ada, bahkan yang dari mana kemarin tuh ya, Bung Hatta lah yang kemarin tuh. Itu kan Bung Hatta sama UNP itu kan juga banyak orang yang jualan TS gitu kan.
kenapa nggak di sana aja langsung, kan dekat dengan kampus kalian gitu kan, kenapa harus ke sini, jarak dari situ ke sini gitu kan berapa outlet TS yang kalian lewatin gitu. Karena jawaban mereka cuma satu gitu, karena di sini kami dengar dan kami lihat rame dan juga udah lama, kata dia. Wah, dari mana taunya ya? Dari orang-orang yang bilang, bang. Oh gitu ya, kata dia. Ya Jadi sama nggak sih tahu Bang. gitu. Tanpa disadari ternyata udah pernah juga nyoba ini kan. Kadang Ya. kan nggak asing gitu rasanya, nggak asing. Makanya anak juga bilang kan beda rasanya sama yang lain-lain, bang, gitu ya kan. Iya. Bedanya apa, ada bang, kayak ada rasa tebu, arah ke tebu, kata dia. Oh, Iya, betul-betul. iya sih, kata bang, kalau bang rasanya juga bang, iya, kata bang. Cuman ya itulah, tapi dari awalnya sih nggak rasa tebu gitu. Ini kan udah berapa kali proses lagi gitu kan, karena kita racik sendiri tehnya. Oh memang racik Iya, kita sendiri. racik sendiri. Jadi udah kita paduan, ada 3 paduan teh yang kita gabungin, kita rebus dengan air mendidih. Nah, baru kita saring. Biasanya kalau dalam sehari ini omsetnya berapa itu bang? Kalau boleh tahu? Kalau omset sih nggak nentu ya. Tergantung cuaca lagi, kita balik ke cuaca gitu kan. Maksimalnya udah maksimal kalau untuk outlet yang Steba sekitar 3 sampai 3,5 lah totalnya. Juta. Ya, Lumayan juga ya bang. alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau minimalnya itu berapa bang? Minimal itu pernah 150, 300 pernah. Apalagi kalau hujan, misalnya kita buka nih Iya. dari pagi misalnya, tahu-tahu hujan sampai sore atau sampai malam. Nah, itu Kadang udah cuaca ini nggak menentu nggak ya. menentu, jadi ngaruh juga sih. Nah, jadi kita Cuman nggak bisa- itu juga rintangannya ya bang kalau dalam berbisnis itu ya bang. Ya, kalau untuk saingan sih rasa bang, alhamdulillah lah, karena kepercayaan konsumen tadi yang kita jaga. Dan kalau dia gini loh, jadi kalau ini cerita aja ya, Oh iya, nggak apa-apa. konsumen kesini gitu kan, tiba-tiba jatuh tuh tehnya di masih depan outlet kita, itu kita ganti langsung gitu. Jadi kok diganti bang, nggak usah bang, tanya kan, nggak apa-apa, gratis. Dia kan jatuh nggak sengaja, kalau ini jatuhnya baru gitu kan. Nah tapi ini jatuh di depan outlet kita gitu kan, nah kita ganti langsung gitu. Jadi orang tuh saya roles kok ya aja, tapi iya. yang lain kami nak tuh itu nih bang, biasanya ngah lah gitu kan. Ya, kita nggak bisa kayak gitu gitu, karena nampak dengan kita gitu kan, pas dia nusuk ke itu mau minum tehnya gitu, jatuh terlepas gitu. Nah di sana anakku juga bilang kok Oh, iya. gitu. Di rata-rata memang anak stikes ini Ya, anak nih lah yang anak stikes yang pulang kuliah atau ya apa. pulang kuliah mau makan siang, Iya. kadang pagi itu udah ada. Pagi itu udah buka apa? waktu sebelum ada sebelum ada Pol PP ini ya, ke pembersihan ini, pagi jam 9 itu kita udah ada kemarin tuh. Nah, jam 10 kita udah mulai gitu kan, karena kita ngelihatnya ranknya itu kan kalau jam 10 itu udah siang gitu kan, otomatis rata-rata orang udah pada sarapan gitu. Itu aja sih. Tutupnya ini jam berapa bang? Kalau akhir-akhir ini tutupnya jam berapa? Buka sama tutup. Kalau buka untuk hari ini untuk akhir ini jam 2 karena ada perapian tadi ya. Tutup kita jam 9 malam. Tapi tiap outlet beda-beda sih. Kayak yang di Stikip Gunung Pangilun itu jam 6 kita udah tutup. Yang lain kayak di Adoring jam 7-an kita udah tutup. Jadi tergantung dari tempat masing-masing sih. Kalau yang depan di sini emang penjualannya malam tuh masih ada gitu. Iya. Jadi kita lihat sikon lah. Kalau misalnya masih ada yang nanya, yang minta, jadi kita masih buka sampai jam 9. Tergantung sih.
Kalau cuaca buruk paling jam 7 kita udah tutup. Oh, kalau cuaca buruk jam 7 udah tutup ya bang. Kalau boleh tahu kenapa memilih tempat awalnya itu di Stikes bang? Kan banyak gitu yang tempat lain, UNT, UNAN, UIN. Kenapa harus Stikes itu bang? Mungkin ada alasannya. Sebenarnya abang nggak memilih tempat sih, karena dapat tempatnya tuh di sini gitu. Karena abang udah keliling sebelum abang buka usaha ini, abang udah keliling juga. Abang cari juga di UNP, cari juga di Lubuk Lintah dekat kampus IAIN Imam Bonjol juga udah. Tapi yang dapatnya tuh tempat di sini gitu. Dan rezekinya pun di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillahnya di sini. Dari satu tempat ini baru kita bisa kembangkan cabang-cabang kita yang lain. Seperti itu. Oh iya bang. Itu udah lama juga ya, dari bulan Juli atau Juni tadi bang? Juli 2021 hingga sekarang. Ya. Jadi berarti berapa cabang tadi Tasya? Ada 5. Ya, Ada yang aktif 5, tapi yang cabangnya 6. Wah, Masya Allah. Oke bang, mungkin itu aja dari wawancara dari kami bang. Ya, terima kasih atas waktunya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.